Terima kasih pemirsa Bunga TV masih setia bersama kami di program Batas Waktu. Dengan pembahasan tema kali ini yaitu Toharoh atau bersuci. Tadi kita telah membahas sedikit tentang hadas kecil, hadas besar. Kemudian, ada yang lupa nih pemirsa. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan hubungi layanan kami melalui chat WhatsApp di nomor 0822 5524 4126 atau melalui DM Instagram kami di @program_bungo_tv. Sekian. Jadi pemirsa Bungo TV, tadi kita telah membahas sedikit tentang toharoh atau bersuci. Saya mau tanya lagi nih Ustadz, ketika orang itu kan ada yang bertato begitu, atau kalau wanita-wanita ini kan ada untuk mempercantik diri bikin kutek gitu kan, ada bikin alis bulu mata, alis mata, itu bagaimana Ustadz dalam bersucinya gitu? Ya. Nah, jadi kalau kita dalam mau berwuduk gitu ya, untuk menghilangkan hadas kecil dan berwuduk, maka ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ya yang jelas tidak Islam gitu ya. Salah satunya itu yaitu tidak ada yang menghalangi air ke anggota wuduknya, gitu kan. Kalau ada yang menghalangi air ke anggota wuduknya, maka wuduknya tidak sah. Mungkin misal seperti apa tadi, yang cewek itu apa namanya tadi, untuk kuku bikin kutek gitu kan, itu tidak itu menghalangi air, maka wuduknya tidak sah, gitu kan. Cat misal lengket gitu kan di tubuh kita, atau kita habis motong gitu ya, motong karet misalnya, ada getah, maka itu dihilangkan dulu. Maka sebelum berwuduk itu kita cek dulu di anggota wuduk kita, adakah hal-hal yang menghalangi air ya, menghalangi air ke tubuh kita. Kalau itu ke anggota wuduk kita, kalau ada maka dihilangkan dulu, gitu, hilangkan dulu. Kalau enggak seperti maka enggak sah. Kadang kan kita menghilangkan tuh Ustadz, udah kita berusaha menghilangkan tapi nggak bisa gitu, susah untuk hilang. Akhirnya ya udahlah wudhu aja langsung, karena udah berapa kali dibersihkan atau sampai berkali-kali lah kita mencoba membersihkan, itu kan nggak bisa gitu. Iya, makanya sebenarnya kita semua itu kan butuh ilmu untuk itu. Maka kita nih sekarang nih banyak ikut-ikutan, kita tidak mengkaji dampak, gitu kan. Maka kalau dia tetap menghalangi ke air ke anggota tubuh, ya udah, dia wudhu nggak sah. Maka dia berusaha bagaimana wudhu benda itu bisa hilang dari apanya. Nah, kadang kan juga ngobrol sama misal santriwati, misalkan saya tanya, kok kamu, oh saya lagi halangan. Kalau dia lagi halangan untuk pakai kutek tentunya, ya boleh, dia kan tidak berwudu juga, tidak sholat. Tidak sholat. Tapi kalau pas dia sudah bersuci, masa dia suci misalnya, masa haidnya sudah selesai, maka dia wajib menghilangkan itu agar hadas mandi wajibnya sah. Kalau tidak ya terhalang. Kalau orang yang ini Ustaz, ada orang bertato begitu, itu kan tidak mungkin dihilangkan. Iya. Kita tengok tatonya. Kalau tatonya menghaling air, ya kecuali juga sebagian pendapat itu kalau dia sudah berusaha sungguh-sungguh, itu kan menyakiti diri lagi karena dia ditanam. Iya. Kan ada tatoan untuk anak-anak itu kan tempel aja gitu ya. Iya. Nah, itu menghalang air. Nah, itu yang dibersihkan. tapi yang di dalam, saya nggak tahu juga bagaimana cara bikinnya. Suntik. Nah, bagi teman-teman yang belum bikin, jangan coba membikin, ya, karena itu termasuk yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menghalang menyakiti diri juga, itu kan. Yang kedua, kalau sudah terlanjur nih, gitu, yang sudah terlanjur, mungkin masa silamnya yang preman atau yang gelap lah gitu ya, masa silamnya, sehingga hari ini dia bertobat kepada Allah, ya, insya Allah Allah maklumi. Kalau dia sudah berusaha sungguh-sungguh untuk kan banyak ya teman-teman ya gitu ya, dari preman, dari mantan narkoba gitu ya, akhirnya dia hijrah kembali kepada taat kepada Allah, dia perbaiki diri semuanya, ibadahnya dia perbaiki. Cuman dia di saat dia untuk menghilangi tadi tatonya, tidak ada solusi sekarang ini kecuali menyakiti diri sendiri lagi. Nah itu, insya Allah Allah lebih tahu kondisi hatinya. Seperti itu. Kemudian Ustadz, ketika kita bersuci itu kan kita menggunakan debu kadang kalau nggak ada air gitu kan. Debu yang seperti apa itu? Atau tanah atau gimana? Iya, sebenarnya
memang lebih baik itu adalah memang air yang suci lagi mensucikan. Debu itu kalau ada darurat, misalnya kata dokter kita sakit tidak boleh kena air, gitu kan? Maka boleh debu, atau dalam perjalanan di pesawat tidak ada air atau kesulitan air, gitu kan? Selagi ada air maka tidak boleh. Debu pun tidak semua debu, debu yang suci mungkin yang ditempel dari dinding misalkan. Kalau debu yang di tanah pun tengok juga, kalau itu kebiasaan lebih sering dilewatin orang, kemungkinan besar dia najis, maka dia tidak sah. Seperti itu. Cuman untuk zaman sekarang ini rasanya untuk tidak ada air itu tipis lah gitu ya, kecuali kalau dia berpenyakitan atau dalam musafir dalam perjalanan, mungkin seperti itu. Atau musim kemarau gitu. Rasanya musim kemarau pun masih bisa lah kita mencari air. Ada kok jual aqua gitu ya. Kalau air minum maksudnya, air minum isi ulang itu masih, karena dia suci lagi mensucikan. Mungkin kalau tata caranya itu gimana, Ustaz? Kalau yang menggunakan debu, kalau yang untuk berwudu kan mungkin sebagian pemirsa rasanya atau banyak pemirsa sudah tahu lah. Iya. Kalau untuk pakai debu itu jarang kita lakukan, mungkin kita belum tahu gitu. Oke, kalau baiknya rasanya wuduk dulu lah. Karena saya tengok juga banyak orang-orang yang wuduk itu pun asal-asalan, gitu ya. Maka untuk wuduk itu ada rukunnya. Ya, rukun wuduk pertama niat, gitu kan? Kalau tidak berniat, ya nggak sah. Nah, lalu niat ini ada lapas niat, ada niat itu di hati. Maka banyak misalkan ini yang ada yang tidak pakai nawaitu gitu ya, ada yang pakai silakan, karena itu adalah lapas niat. Itu yang wajib, yang dikatakan rukun itu adalah niatnya di dalam hati di saat kita menyengaja gitu ya. Yang mana wudhu kita itu dari tumbuh rambut ini sampai di dagu bawah ini. Kalau depan-depannya aja enggak saf lagi, ini aja. Banyak orang-orang asal-asalan gitu kan, baru dari anak kuping ini sampai ke anak kuping sini gitu kan. Dengan khusyuk ya, artinya dengan nyambung hati kita kepada Allah. Agar apa? Agar wudhu kita tuh bukan hanya membersihkan fisik, tapi juga membersihkan hati kita. Karena janji dalam hadis, janji Allah, berguguran dosa-dosa kita, kan? Termasuk tangan. Apalagi misal kuku kita panjang, hati-hati. Tanpa disadari kadang entah ada hal-hal yang najis di situ gitu ya, ataupun yang menghalang air tadi, maka wudhu kita sampai ke siku. Gitu ya. Berarti tidak boleh kuku panjang. Ya, sebenarnya tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Maka dalam 40 hari itu mesti dipotong. Itu kan nanti mungkin di bab yang lain ya, ada di tubuh kita tuh dalam 40 hari itu mesti dianjurkan, disunahkan dipotong. Gitu. Kenapa? Karena kalau kuku panjang itu pertama melambangkan kurang baik lah gitu ya. Nah, yang kedua kadang tidak terurus ya, begitu. Maka kembali kepada wudhu, baru selanjutnya adalah sebagian kepala ya, rambut semua. Kalau rambut kita panjang, misal panjang situ nggak sah kita, rambut yang di atas kepala nih nggak sah kita ambil misal mungkin rambut kita 2 meter misal, gitu, ini aja enggak sah ya, mesti rambut yang di atas. Bagaimana kalau dia botak? Ya yang jelas kepala tadi gitu ya, gitu. Nah, baru kuping itu tidak hanya sunat ya, sunat kuping. Baru kaki ya, kaki juga nggak bisa kita gini-gini aja gitu aja, harus karena dia dibasuh. Kalau gini kan nggak dibasuh itu kan misal gini, tangan aja misalnya, nah, kita memang kita gosok tangan itu, bukan itu aja, sehingga nggak itu saking pengen cepatnya kita gitu ya. Nah gitu aja. Nah ini banyak sudah komat. Terburu-buru gitu kan. Nah gitu. Padahal wudhu ini sangat luar biasa padilahnya, manfaatnya, baik itu bukan hanya untuk sholat sebenarnya. Walaupun kita tidak sholat, kita dianjurkan juga untuk selalu menjaga wudhu kita, gitu. Karena agar kita selalu dalam keadaan bersuci, gitu kan. Nah, maka ini yang mesti kita pahami, wudhu itu ada rukunnya dan ada syaratnya, ya kan? Syaratnya itu ya syarat itu kita penuhi sebelum kita berwudhu, sebelum melaksanakan sesuatu, itu namanya syarat. Maka syarat wudhu, Islam, waras, nggak boleh orang gila. Dia mumayyiz gitu ya, dia bisa membedakan mana yang buruk, yang baik gitu. Ini ada syarat-syaratnya. Tapi kalau dia kurang aja dari syarat itu tidak sah.
artinya wudhunya sia-sia gitu. Dia wudhu tapi ada yang bilang sama saya, bagaimana kalau orang non muslim dia bersahadat cuman main-main? Ya dia banyak juga orang yang bisa baca Allahu Akbar, padahal dia gitu kan. Nah, sama dengan kehati-hatian kita dalam keadaan berwudhu. Orang yang tidak beriman pun bisa berwudhu kalau dia pelajari gitu ya. Tapi wudhunya tidak sah karena syaratnya tinggal gitu kan. Nah, baru rukun. Rukun tadi seperti niat, cuci muka, tangan, sebagian rambut, kaki, baru tertib gitu kan. Apa tertib? Tertib itu berurutan, tidak boleh kaki aja duluan gitu ya. Atau nah itu yang rukun ya. Belum lagi yang sunah-sunahnya gitu ya. Kenapa kadang kita meninggal yang sunnah sehingga wudhu kita tidak optimal? Padahal kalau wudhu kita memang sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dia akan membersihkan dosa-dosa kita. Setiap kita membasuh muka, berguguran, dosa yang dibikin mungkin penglihatan kita yang tidak terjaga, tangan juga gitu, dan sebagainya seperti itu. Ustadz, ketika kita berhadas besar nih, ketika kita mau mandi itu bagaimana? Mandi junub. Oke, mungkin sebelum ke situ kita penyebabnya dulu ya. Oh, iya. Penyebab hadas besar gitu ya. Penyebab orang itu wajib mandi ya. Salah satunya orang yang junub, yaitu orang yang keluar mani, walaupun maninya maaf ya, misal lewat mimpi basah misal, maka dia wajib mandi, dia dalam keadaan junub. Ataupun dia bergaul suami istri gitu kan, maka dia wajib mandi habis itu. Ada apalagi yang wajibkan mandi mati ya, meninggal, itu dia wajibkan mandi, tapi tidak boleh dia mandi sendirian, itu dia mesti dimandiin. Ya, gitu nggak boleh ya. Nah, kecuali yang mandi junub ya mesti kita yang mandi. Tapi kalau orang yang maid itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mandiin, maka satu daerah itu berdosa. Tapi kalau sudah ada dua orang atau tiga orang yang memandikan dia, maka sudah gugur kewajibannya itu. Maka dan yang keluar yang keluar mani ini, kadang kita kita meremehkan hal seperti ini sehingga kita tidak mau belajar bagaimana untuk mandi hadas besar ini, mandi junub ini. Bahkan kita malu gitu ya, kadang kalau saya ngajar santri itu diketawain gitu, padahal itu wajib diketahui. Saya masih ingat waktu masa-masa sekolah itu, kalau bab ini kami memang vulgar dijelaskan. Kalau tidak seperti itu kita tidak paham. Maka saya bilang sama anak-anak, kamu belajar biologi atau belajar apa lebih detail lagi. Detail. Kenapa kamu belajar agama kok malah kamu ketawain? Segituin, gitu kan? Padahal itu mesti detail, kalau nggak detail nggak paham. Ya. Maaf, misalnya setiap yang keluar dari kubul dan dubur misalnya, maka itu najis. Ada yang menyebab kita hadas besar, ada yang menyebabkan hadas kecil gitu ya. Hadas kecil mungkin dan keluarnya kita BAK misalnya atau buang angin, itu sudah membatalkan wudhu kita sehingga kita menjadi hadas kecil lagi. Kalau hadas besar ya mani, dan yang keluar dari BAK, lubang BAK kita itu ada mani, ada wadi, ada mazi. Nah, itu apa bedanya? Nah, itu dia. Kalau mani itu maaf ya, dia itu keluar dalam keadaan bersahwat. Dan ada rasa nikmat di situ. Dia ada kental, encer ya. Maka itu wajib mandi. Dia itu wajib mandi, itu yang bikin wajib mandi. Yang kedua ada mazi ya. Mazi ini biasanya dia keluarnya itu dia mirip gitu ya, mungkin sahwat, gimana ya bilang ya, salah satu penyebabnya itu kadang maaf orang-orang yang sering onani ya, itu kadang dia bukan mani yang keluar karena dalam Islam haram onani itu, termasuk minta nonton porno itu sekarang kadang menyebabkan kita kira mani padahal dia mazi gitu kan, sehingga dia mirip, keluarnya tidak nikmat, keluar aja gitu ya. Nah, kecuali dengan mani tadi dia keluar dalam keadaan nikmat, itu bedanya itu. Ada wadi, dia tuh terkadang keluar karena kecapean, kelelahan, kita kerja berat ya, lalu keluar dia mirip mani juga, maka itu tidak wajib mani. Maka selain mani ini najis. Najis. Nah, harus dibersihkan. Ya,
beda cara membersihkan. Kalau mani tadi dengan kita mandi junub gitu ya. Nah, tapi kalau mani dan wadi tadi itu cukup dibersihkan dengan air suci lagi mencucikan. Misal yang kena ini, maka ini pun tidak apa-apa, kita ini aja yang kita cuci. Gitu kan? Nah gitu. Kalau junub itu semuanya kita, semua tubuh kita, gitu kan? Dan junub itu ada rukunnya, yaitu niat dan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu. Kalau nggak pakai niat, ya sama aja sama mandi biasa, gitu kan? Dalam hati kita kalau sekarang kan gayung ya. Kalau kami dulu karena masih mandi sungai, ya di sungai kan. Yang pakai nawa itu, misalkan dia pakai nawa itu sebelum mandi, lalu dia lompat dia apa? Ada yang pakai gayung boleh, kan? Di air pertama kita niat, gitu kan? Saya mandi hadas besar untuk mengangkatkan hadas besar, misalnya fardu karena Allah Ta'ala, gitu kan. Seperti itu untuk baca niatnya Ustaz, di luar kah atau pas di dalam pas ya, mandi ya? Kalau air yang pertama nih. Air yang pertama. Berarti kalau di posisi kamar mandi itu kan kita nggak boleh baca-baca. Iya. Atau dalam hati kah atau bagaimana? Kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Abdul Somad ya, kalau dalam kamar mandi itu tidak ada kamar WC, nggak ada WC-nya. Nggak ada WC-nya, misalkan bagi dua WC sebelah sini. Ya, nah, ini cuma bak untuk mandi saja, maka katanya boleh apa namanya? Yang tidak boleh itu dalam yang ada WC-nya. Kalau yang ada WC-nya itu nggak boleh. Kalau yang ada WC-nya, kalau niat kan, kalau kita kalau tidak dilapaskan nggak apa-apa. Berarti dalam hati. Dalam hati kan, memang Bismillahirrahmanirrahim dalam hati kan. Saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, fardu Allah Ta'ala. Kan dalam hati, maka nggak apa-apa. Tapi kalau kita lapaskan, Bismillahirrahmanirrahim, nawa itu yang bikin masalah. Yang tidak dibolehkan tadi. Kalau ada WC-nya. Mungkin itu saja segmen kali ini, Ustaz ya. Untuk kita ingatkan sekali lagi bagi pemirsa Bungo TV yang ingin bertanya bisa menghubungi layanan kami di chat melalui WhatsApp di nomor 0822 5524 4126 atau melalui DM Instagram kami di @program_bungo_tv. Sekian di segmen kali ini, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bungo TV selalu di hati.